Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan puasa ini kita tentu akan dekat sekali dengan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan kita di bulan puasa. Biasanya kita ada zakat, ya, mengeluarkan zakat. Nah, zakat ini adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang tidak mau zakat itu keislamannya bisa dipertanyakan. Ya. Nah, terkadang orang itu juga berpikir bahwa zakat itu hanya di bulan Ramadan. Ini selama ini orang-orang memahami zakat itu kapan? Di bulan Ramadan. Akan tetapi sebenarnya ada zakat-zakat yang bukan hanya di bulan Ramadan. Apa itu? Karena zakat itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari apa yang diberikan Allah kepada kita ketika sudah mencapai batas-batas yang ditentukan atau disebutnya nisab. Maka zakat di sini kita bisa kaji dari ayat Quran, misalkan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Di kata-kata ayat itu adalah kata-katanya shadaqat. Nah, kemudian ada shadaqat yang wajib namanya zakat. Ada shadaqat yang sunnah selain zakat. Nah, lalu kemudian zakat ini juga terbagi lagi menjadi dua. Ada zakatul fitri, ada zakatun mal, ya. Zakatul fitri atau zakatnya jiwa atau zakatnya diri itu adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu zakat bagi orang-orang yang masih hidup sampai bulan Syawal, meskipun dia hanya mendapatkan sebagian. Kapan itu bulan Syawal? Bulan Syawal adalah maghrib di hari terakhir puasa, itu sudah bulan Syawal. Ketika Anda buka puasa terakhir, maka setelah maghrib itu sudah bulan Syawal. Maka siapapun yang masih hidup di saat maghrib, maka punya kewajiban membayar zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? Ya, standarnya biasanya 2,5 kilo sampai 3 kilo makanan pokok, ya. Kalau Anda makannya beras, zakatnya beras. Kalau Anda makannya kurma, zakatnya kurma. Kalau Anda makan gandum, zakatnya gandum. Lah, bagaimana kalau orang sekarang makannya uang? Ya, boleh saja Anda zakati dengan uang, ya, sesuai dengan aturan yang disepakati setiap negara itu dalam mengatur jumlah nominal zakat pada masa itu. Lalu adakah zakat selain fitrah? Ada, zakat mal namanya. Zakat mal, ya, harta. Nah, zakat mal dahulu hanya harta-harta yang dianggap sebagai aset, ya, yang dizakati, misalkan sapi, unta, lalu kemudian kambing, lalu kemudian ya apalagi sawah atau kebun dan sebagainya. Itu dulu, karena dulu belum ada istilah namanya zakat profesi, ya. Kalau sekarang kita di dunia kita, banyakkan orang itu bisa menghasilkan rezeki dari beberapa profesinya. Maka kemudian ulama-ulama sepakat menyepakati bahwa ada zakat profesi yang dinisbahkan kepada takaran emas, ya. Kalau ada orang punya penghasilan di antara misalkan setahun atau bagaimana, misalkan bisa menghasilkan sampai 85 gram emas, ya, sekitar itu, ya, 85 gram emas, maka dia wajib zakat 2,5%, ya, baik yang berupa barang atau berupa uang, misalkan. Kalau kita punya uang mengendap di tabungan senilai 85 gram emas selama setahun, maka dikenakan zakat sebanyak 2,5%. Nah, 2,5% inilah yang harus dikeluarkan. Misalnya kalau Anda punya uang sekian ratus juta, maka ngitungnya supaya mudah, setiap 100 ribunya itu dikenakan 25.000 kalau nggak salah, ya, 2,5%, 25.000. Kalau 100 juta, ya berarti 25.000 dikali 100 hanya sekitar 250.000 per 100 juta. Berarti kalau punya uang 1 miliar, ya kira-kira sekitar 25 juta, ya. Kalau misalkan penghasilan Anda dari jasa Anda itu sampai 1 miliar misalkan per bulan, ya, maka setidaknya Anda punya kewajiban zakat mal atau zakat profesi
2,5% dari profesi yang Anda hasilkan. Itu ya, jadi zakat bukan hanya zakat fitrah saja, ada zakat harta, barangkali ada ternak lele, barangkali ada ternak apalah ya, yang mungkin di zaman Rasul tidak ada, atau barangkali punya usaha apa yang zaman Rasul tidak ada, tetapi sekarang menjadi tren penghasilan, maka itu menurut ulama adalah perlu dizakati, karena zakat itu tujuannya adalah membersihkan harta yang kita peroleh agar menjadi manfaat buat kita dan tidak menjadi beban nanti di akhirat kelak. Itu saya kira tentang zakat-zakat di luar zakat fitrah. Nanti kurang lebihnya akan Anda dapatkan juga informasi yang lain detail. Anda barangkali Anda pengen juga bagaimana cara menghitung zakat harta Anda misalkan, silahkan nanti konsultasi dengan teman-teman di PPP Darul Quran barangkali, atau di Institut Darul Quran Jakarta, supaya kami bantu menghitung berapa zakat mal Anda, berapa yang harus dibayarkan, dan bagaimana mengukurnya. Demikian, adanallahu wa yakum, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.